Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan segmen yang ketiga ini mengenai termodinamika larutan. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa dari V ini kemudian digunakan untuk mempelajari besaran-besaran termodinamika yang lain dari entalpi, entropi, dan energi bebas Gibbs. Contoh untuk larutan tunggal, di sini kalau misalnya Na ditambahkan ke dalam Ma, V-nya lurus seperti ini, tetapi kalau misalkan lebih dari satu komponen, Na ditambah ke dalam sesuatu larutan yang sudah ada B, C, dan seterusnya, akan memberikan kurva seperti ini karena ada interaksi antara satu komponen dengan komponen yang lain. Dari slope ini kita dapatkan harga V garis atas A. V garis atas A ini tidak lain adalah volume molar parsial. Jika kita punya V sebagai fungsi dari Na dan Nb, jadi hanya dua komponen yang dilihat pada temperatur tetap, pada tekanan tetap. Setelah itu, persamaan di atas ini bisa ditulis dalam bentuk persamaan diferensial eksak. dV itu sama dengan 2V dibagi dengan 2Na pada temperatur tekanan tetap, Nb tetap, dNA ditambah dengan 2V dibagi dengan 2Nb pada temperatur tetap, tekanan tetap, Na tetap, dikali dengan dNb. Yang ini 2V dibagi dengan 2Na pada temperatur tetap, tekanan tetap, dan Nb tetap. Ini yang sebelumnya sudah kita lihat di kurva sebelumnya, didefinisikan sebagai volume molar parsial dari A, yang garisnya adalah garis atas. Sehingga kalau misalnya kita substitusi ini ke atas ini, dan juga dengan cara sama ini yang ke arah B, dapatkan dV itu sama dengan V garis atas A dikali dengan dNA ditambah dengan V garis atas B dikali dengan dNb. Ini persamaan sebelumnya, dV itu sama dengan V garis atas A dikali dengan dNA ditambah dengan V garis atas B dikali dengan dNb. Kemudian diintegrasi, dapatkan persamaan V itu sama dengan V garis atas A dikali dengan Na ditambah dengan V garis atas B dikali dengan Nb. Setelah itu dibagi dengan Na ditambah dengan Nb, jadi V ini dibagi dengan Na ditambah dengan Nb, di sini juga sama semuanya, sehingga ini bisa ditulis dengan V garis bawah, karena dibagi dengan mol, V dibagi dengan Na ditambah dengan Nb, jadinya V garis bawah, artinya volume per mol, satuannya bisa cm pangkat 3 dibagi mol, atau meter pangkat 3 dibagi mol, volume dibagi dengan mol. Kemudian yang ini V garis atas A tetap, Na dibagi dengan Na ditambah dengan Nb, bisa ditulis dengan XA, kemudian sebelahnya juga sama, V garis atas B dikali dengan XB. Kalau persamaan ini diturunkan kembali, dapatkan persamaan dV garis bawah sama dengan VA garis atas dikali dengan dXA tambah dengan VB garis atas dikali dengan dXB. XA dan XB adalah fraksi mol, kemudian V garis bawah adalah volume molar. dV garis bawah sama dengan V garis atas A dikali dengan dXA ditambah dengan V garis atas B dikali dengan dXB. Jika persamaan ini semuanya dibagi dengan dXB, kita bisa tuliskan menjadi dV garis bawah dibagi dengan dXB sama dengan V garis atas A dXA dibagi dengan dXB ditambah dengan V garis atas B dikali dengan dXB dibagi dengan dXB, sehingga dXB-nya bisa dicoret. Ini untuk yang B ini. Kemudian XA ditambah dengan XB itu sama dengan 1. dXA tambah dengan dXB sama dengan 0. Ini diturunkan dari turunan di atas, dXA, dXB, turunan dari 1, 0. Sehingga kalau misalnya disusun ulang, dXA dibagi dengan dXB sama dengan minus 1. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, minus VA ini tidak lain adalah datangnya dari VA garis atas dikali dengan dXA dibagi dengan dXB, di mana dXA dibagi dXB itu sama dengan minus 1. Jadi persamaan menjadi seperti yang di bawah seperti ini. Kemudian kita dapatkan 3 persamaan. Dari persamaan yang di atas ini, kita dapatkan 3 persamaan. Persamaan yang pertama adalah yang ini dikali dengan XA. Dikali dengan XA, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Persamaan di bawahnya dikali dengan XB, jadi persamaan di atas ini dikali dengan XB, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kemudian persamaan yang ketiga, ini persamaan ini kalau misalnya diintegralkan, jadinya V garis bawah ditambah dengan V garis atas A XA ditambah dengan V garis atas B XB. Dari persamaan 1 ditambah dengan 3, kita bisa mendapatkan persamaan seperti di bawah ini.
V garis bawah ditambah dengan XA dikali dengan DV garis bawah dibagi dengan DXB pada temperatur tetap, tekanan tetap itu sama dengan V garis atas B. Kemudian persamaan 3 dikurang dengan persamaan 2, itu dapatnya V garis bawah dikurang dengan XB dikali DV garis bawah dibagi DXB pada temperatur tetap, tekanan tetap sama dengan VA garis atas. Persamaan yang 1 ditambah 3 ini kita bisa lihat dalam bentuk grafik. Grafik ini menggambarkan sebelah kiri adalah murni A, ini titiknya. Kemudian sebelah kanan adalah murni B. Kemudian dilihat pada penambahan XB tertentu ke dalam XA. Jadi ini adalah XB atau fraksi mol dari B. Kemudian ini dilihat perubahan volumenya, yang satuannya volume molar, V garis bawah, yang merah ini. Diambil persamaan XB ditambahkan, dapatkan titik ini. Kemudian di sini kita bisa mendapatkan garis singgung. Garis singgung ini atau slope ini tidak lain adalah 2V garis bawah dibagi dengan 2XB. Kita lihat persamaan yang ini terlebih dahulu. V garis atas B ini tidak lain adalah jarak dari sini. Ini harga dari V garis atas B. Sama dengan V garis bawah, ini komponen yang ini, ditambah dengan XA dV garis bawah dXB pada temperatur tetap, tekanan tetap. Komponen yang ini. Artinya dari gambar kita bisa mendapatkan berapa harga V garis atas B, V garis bawah jelas ya. Kemudian XA dikali dengan DV garis bawah dibagi dengan DXB, ini kita bisa mendapatkan juga slope-nya seperti apa harganya. Persamaan yang satu lagi, yang 3 kurang 2 itu sama dengan V dikurang XB dikali dengan DV dibagi dengan DXB pada temperatur tetap, tekanan tetap. Ini juga bisa dijelaskan dengan gambar yang sebelah kiri. Jadi kalau misalnya dilihat, V garis atas A, ini yang ini harganya, V garis atas A, itu sama dengan V garis bawah. V garis bawah sama sebelah kanan ya, V garis bawah, sebelah sana juga sama, V garis bawah, dikurang dengan XB dikali dengan DV garis bawah dibagi dengan DXB pada temperatur tetap, tekanan tetap. Itulah komponen yang ini. Siswa dari suatu sekolah di luar negeri mencampur antara air dengan etanol. 50 ml air dicampur dengan 50 ml etanol. Hasilnya didapatkan bukan 100, tetapi 97 ml. Dari percobaan tersebut bisa dihitung perubahan volume. Perubahan volume Vm itu sama dengan volume akhir dikurang dengan volume awal. Dalam kasus 50 ml air dicampur dengan 50 ml etanol, volume akhirnya adalah 97. Volume awalnya adalah 100. Kenapa 100? 50 ditambah dengan 50, 100. Akhirnya begitu dicampur 97. Jadi minus 3 ml. Kalau misalnya kita bawa ke kasus tersebut ya. Nah, sekarang kita akan selesaikan lebih lanjut. Jadi Vm itu sama dengan V final dikurang dengan V awal. Kita masih bicara mengenai volume. Dari Vm ini sama dengan Na dikali dengan Va dalam larutan, ditambah dengan NB, mol B, dikali dengan volume molar parsial dari B. Ini juga masuknya dalam larutan. Jadi ini adalah volume pada saat dia setelah dicampur. Ini disebut dengan V final. Dikurang dengan Na, dikali dengan V garis bawah A, artinya dia murni, perasaan A murni. Kemudian dikurang juga NB dikali dengan VB garis bawah. Ini juga perasaan MB-nya atau perasaan B-nya murni. Jadi ini seharusnya kurang dalam kurung ini ditambah dengan ini. Komponen yang ini, Na kali dengan VA garis bawah ditambah dengan NB dikali dengan VB garis bawah, tidak lain adalah volume awal. Selanjutnya, persamaan ini ditulis ulang. Vm itu sama dengan Na dikali dengan Va garis atas dikurang dengan Va garis bawah
ini pindah ke sebelah kiri, ditambah dengan NB dikali dengan VB garis atas, dikurang dengan VB garis bawah. Kemudian didefinisikan mengenai V garis atas A relatif. Itu adalah VA garis atas dikurang dengan VA garis bawah. Ini sudah akhir, jadi kita sudah melihat hubungan antara volume pencampuran, perubahan volume pencampuran, itu V garis bawah M, itu sama dengan XA dikali dengan VA relatif garis atas, ditambah dengan XB dikali dengan VB garis atas relatif. Kasus ini yang kemudian dibawa untuk mempelajari energi bebas Gibbs, untuk entalpi, dan juga untuk entropi. Anda lihat di sini GA relatif garis atas itu sama dengan GA garis atas dikurang dengan GA garis bawah standar sama dengan RT ln aktivitas dari A. Jadi yang GA garis atas dikurang dengan GA standar garis bawah serupa. Jadi persamaan ini serupa dengan V garis atas A dikurang dengan V garis bawah A yang sudah kita lihat sebelumnya. Yang ini didefinisikan menjadi VA garis atas relatif. Kalau misalnya dibawa ke kasus ideal, tentu saja yang aktivitas A ini bisa diganti dengan fraksi mol dari, oh ini tidak sama ya. Kalau misalnya di sini I, di sini jadinya I. Jadi kalau misalnya A, ini seharusnya GA relatif, garis atas itu sama dengan RT ln XA. Kita baru lihat mengenai volume molar parsial dan juga baru melihat mengenai perubahan volume pencampuran, di mana perubahan volume pencampuran ini sama dengan volume akhir dikurang dengan volume awal. Kita sudah mendapatkan persamaannya secara umum. Volume pencampuran ini sama dengan XA dikali dengan V garis atas A relatif ditambah dengan XB dikali dengan I garis atas B relatif. Ini yang kemudian dibawa ke kasus besaran-besaran termodinamika. Mudah-mudahan Anda mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.